Selamat datang di video kali ini. Kali ini kita akan membahas salah satu konsep matematika tentang bilangan, yaitu deret aritmetika. Apa deret aritmetika itu? Sebelum kita tahu apa deret aritmetika itu, kita akan mengenal satu tokoh seperti itu pada video berikut. Ya, tokoh ini bernama Carl Friedrich Gauss. Dengan nama lengkap Johann Carl Friedrich Gauss, lahir di Braunschweig pada 30 April 1777 dan meninggal di Göttingen pada 23 Februari 1855 pada usia 77 tahun. Gauss adalah seorang matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi. Gauss berasal dari keluarga petani sederhana, di mana sejak kecil Gauss menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bidang matematika, khususnya angka-angka. Ia belajar berhitung terlebih dahulu sebelum dia belajar berbicara. Pada saat Gauss berusia 10 tahun, ia telah membuat terobosan dengan menemukan teorema binomial, suatu prestasi yang benar-benar luar biasa. Lalu ketika Gauss berusia 11 tahun pada tahun 1788, ia memulai bersekolah tata bahasa di Martino Katalinium, di mana ia sangat cerdas dalam hal matematika, bahasa Yunani kuno, Latin, dan modern. Pada tahun 1792, saat Gauss berusia 15 tahun, ia masuk ke Caroline College. Dan saat berusia 18 tahun, dia telah menyelesaikan gelarnya dalam bidang matematika. Kontribusi Gauss dalam bidang sains dan ilmu pengetahuan diantaranya, Gauss memberikan kontribusi yang variatif pada bidang matematika, pada bidang analisis geometri yang banyak sekali mengandung sumbangan-sumbangan Gauss. Salah satunya ide geometri non-Euclides ia garap pada tahun 1797. Tahun 1799, Gauss menyumbangkan tesis doktornya mengenai teorema dasar algebra. Tahun 1800, Gauss berhasil menciptakan metode kuadrat terbaca. Ternyata salah satu penemuan Gauss berkaitan dengan deret aritmetika. Sebelum kita mengenal deret aritmetika, masih ingatkah kalian barisan aritmetika itu apa? Ya, barisan aritmetika atau biasa kita sebut dengan UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Setiap sukunya memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih setiap sukunya inilah yang disebut dengan beda dengan simbol B. Suku pertama atau U1 juga disimbolkan dengan A. Berikut adalah contoh barisan matematika: 0, 5, 10, 15, 20, 25. Dengan suku pertama 0 dan beda 5. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan A plus N yang 1 dikali beda. Dan untuk mencari beda, kita dapat mengurangkan UN dengan UN min 1. Ada contoh barisan aritmetika lagi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100. Dengan suku awal 1 dan beda 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ternyata Gauss telah menghitung deret di atas di usia yang masih sangat muda, yaitu 10 tahun. Ketika Gauss masih duduk di sekolah dasar, salah seorang guru memberikan soal perhitungan jumlah bilangan berurutan yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya.
Berikut soalnya. 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai 100. Namun, Gauss berhasil memecahkan soal yang diberikan guru dalam waktu yang sangat cepat. Sang guru pun terkagum-kagum dengan hasil pemecahan Gauss yang cepat dan tepat. Gauss menciptakan cara untuk menghitung deret aritmatika. Kira-kira bagaimana cara yang diciptakan oleh Gauss? Gauss menyadari bahwa jumlah bilangan 1 hingga 100 adalah 5050. Dalam penjumlahan 100 angka ini, Gauss menyadari bahwa dia memiliki 50 pasang angka ketika dia menambahkan angka pertama dan terakhir dalam deret, lalu angka kedua awal dan kedua terakhir dari deret, dan seterusnya. Misalnya, 1 ditambah 100, 2 ditambah 99, 3 ditambah 98, dan lain sebagainya. Dan setiap pasangan memiliki jumlah 101. Karena setiap pasang berjumlah 101 dan dalam barisan ini memiliki 50 pasang angka, maka hasil penjumlahan bilangan 1 ditambah 2 dan sampai 100 sama dengan 101 dikali 50. Hasilnya 5050. Cara lain untuk mempresentasikan masalah adalah menuliskan bilangan bulat dari 1 hingga 100 dan menulis daftar yang sama dalam urutan terbalik di bawah daftar pertama. Berikut gambarannya. Kita tuliskan 1 hingga 100, lalu baris kedua kita tuliskan 100 ke 1, lalu kita tambahkan setiap kolomnya. Ini memberi kita 100 tambahan 101 untuk 10.100. Karena daftar angka dari 1 hingga 100 digandakan, kita perlu membagi totalnya dengan 2, sehingga menghasilkan jumlah 5050. Representasi cara Gauss memecahkan masalah ini dapat membantu siswa mengeksplorasi hubungan ke bentuk aljabar untuk menemukan jumlah rangkaian bilangan berurutan, di mana n kali n plus 1 dibagi 2. Maka dapat dituliskan sebagai berikut. Sn sama dengan n per 2 dikali a plus n, di mana n adalah pola yang akan dicari, a adalah suku awal pola, dan n adalah pola Kn suatu bilangan aritmatika. Ternyata, Sn ini adalah rumus deret aritmatika. Dari sejarah penemuan Gauss ini, kita dapat menemukan rumus deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan n per 2 dikali a plus un. Yuk, selesaikan masalah berikut dengan rumus yang telah kita dapat dalam video kali ini. Dalam sebuah gedung terdapat 4 buah kursi di barisan terdepan. Banyaknya kursi pada baris-baris berikutnya selalu lebih banyak 3 kursi dibanding baris sebelumnya. Jika terdapat 8 baris kursi, maka tentukan banyaknya kursi dalam gedung tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui barisan-barisan kursi yang berbentuk barisan aritmetika dengan kursi terdepan itu A atau suku awal dengan bilangan 4. Lalu selisih kursi tiap baris yaitu 3 atau beda sama dengan 3. Banyak baris kursi itu N sama dengan 8. Banyak kursi dalam gedung adalah jumlah kursi dari baris terdepan sampai ke 8 atau S8. Sehingga Sn sama dengan N per 2 dari A plus UN. Masih ingat rumus UN? Rumus UN adalah A plus N min 1 dikali B. Karena masih ditambah A lagi, maka 2A plus N min 1 dikali beta.
Lalu kita masukkan N per 2-nya. Jadilah rumus Sn tengah dikali N dikali 2A plus N minus 1 dikali beta. N tadi kan 8, kita masukkan 8. A tadi 1, A tadi 4, maaf, dan beda 3. Maka S8 sama dengan setengah dikali 8 dikali 2 kali 4 ditambah 8 minus 1 kali 3. Sama dengan 4 dikali 8 ditambah 7 kali 3. Sama dengan 4 dikali 8 ditambah 21. Dan 4 dikali 29 sama dengan 116. Jadi banyaknya kursi dalam gedung tersebut adalah 116 buah. Sekian dan terima kasih. Kita bertemu pada video selanjutnya.